itu adalah menjadi satu poros spiritual Jawa yang pertama, ukiran naga tertua yang ada di Pulau Jawa. Notabene Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di Indonesia, di Nusantara, bahkan tercatat dalam 7 keajaiban dunia. Pusaka itu ada ciri pasikutan, bentuk, ada jenis besi, seperti prasasti Mantiasih tahun 907 Masehi, prasasti Gunung Wukir, prasasti Canggal. Ya. Tapi aura dan power itu tidak bisa dibohongi. Nah, dipercaya dapur Kantar Luk 13 itu disebut pusaka pengageng atau pengayom sama paksi, sangat maju ke depan. Kalau Singosari biasanya agak mundur di tengah, ini loh, dan temuan sungai di materialnya. Kalau temuan darat pasti kebanyakan hancur. Anda cari pusaka seperti ini udah sulit. Carilah di online di mana sulit. Kayaknya 1001. Karena apa? Ini keleng. Di sini ada pamor junjung derajat. Tidak dirawat sampai berkarat. Itu saya nangis hati saya kalau melihat pusaka yang tidak terawat itu. Apalagi ditaruh, kita jaga, kita lestarikan. Saya hunting ke sana sini di desa-desa agar apa? Pusaka ini terawat di orang yang tepat. Saya bersyukur ini bisa dimahari oleh saudara saya yang di Jakarta. Semoga pusaka ini membawa manfaat, karena beliau juga memimpin banyak orang di Jakarta. Ada tuah yang dirahasiakan, disembunyikan sang empu pada pusaka ini. Jadi beda pusaka yang dirawat dengan rasa, dengan kita sepenuh hati, ikhlas. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya, Vicky Wijaya. Kali ini saya akan mereview pusaka yang bertangguh, kerajaan yang sangat sepuh, sangat tua, yaitu era Medang. Sejak di Jawa Tengah atau yang disebut Mataram Hindu. Ya. Kita tahu kerajaan Medang atau Mataram Hindu sampai detik ini ada yang masih kontroversi, yaitu antara Wangsa Sailendra dengan Wangsa Sanjaya. Tetapi kalau kita lihat dari bukti-bukti temuan yang primer dari prasasti-prasasti bahwa memang benar adanya kerajaan besar di Mataram Hindu atau di Jawa Tengah. Kalau kita melihat di prasasti Gunung Wukir, itu adalah menjadi satu poros spiritual Jawa yang pertama. Kenapa saya bisa katakan itu adalah poros spiritual yang pertama? Kita tahu raja pertama kerajaan Medang adalah Sanjaya, Raja Sanjaya. Dengan diawali dia berkarir mulai bergelar Rakai. Rakai itu adalah raja yang menguasai wilayah kecil di suatu desa. Itu dia gelarnya itu Rakai Mataram. Sanjaya sang Rakai Mataram itu dari prasasti Mantiasih tahun 907 Masehi, hingga dia memperluas kekuasaannya dan mendirikan kerajaan Medang pada abad 7. Di puncak Candi Gunung Wukir dia meletakkan lingga. Lingga itu adalah simbol Dewa Siwa. Jadi menggambarkan bahwa Raja Sanjaya adalah aliran Hindu Siwa. Yang Gunung Wukir itu sebenarnya bukan gunung juga, itu adalah bukit. Peletakan lingga pertama di prasasti Gunung Wukir itu tertulis bahwa sang Raja Sanjaya menciptakan kerajaan Medang, membuat lingga ditaruh di atas bukit untuk menciptakan kedamaian. Kemudian Sanjaya itu juga dianggap sebagai titisan Dewa Siwa. Di situ diterangkan sangat banyak di prasasti Gunung Wukir itu, atau bisa disebut prasasti Canggal tahun 732 Masehi. Jadi pendiriannya kerajaan Medang itu pada tahun 732 Masehi. Dan di situ ditemukan, kalau Anda pernah datang ke candi di Gunung Wukir, Anda pasti akan tahu ada linggah. Di candi utamanya itu ada linggah Yoni. Linggah Yoni ya simbol Siwa atau hubungan penggabungan antara feminisme dengan maskulin, itu yang akan menimbulkan
sifat atau energi aura yang bagus menurut ajaran Hinduisme ya ini ya. Di situ ada lingga dengan ukiran, di bawah lingganya itu adalah ukiran naga. Mungkin itu adalah ukiran naga tertua yang ada di Pulau Jawa. Sayangnya kepalanya hancur, jadi tinggal lehernya aja. Jangan di candi-candi pendampingnya juga ada lingga di mana terasnya itu ada tumpukan-tumpukan batu karena candinya udah hancur. Dari sanalah puncak atau poros utama spiritual Jawa yang nanti menerbitkan candi-candi besar seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, yang notabene Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di Indonesia, di Nusantara, bahkan tercatat dalam 7 keajaiban dunia. Nah, sedangkan Raja Sanjaya itu sendiri terkenal sangat bijaksana, sangat cepat, dan sangat ahli strategi politik, strategi perang. Dia memperluas wilayahnya tanpa ragu-ragu. Dan konsep dari Raja Sanjaya sendiri, kalau kita melihat sejarah sebelumnya pada masa India kuno, kita tahu Raja Asoka pada waktu itu abad 3 menggempur India dan meluluhlantahkan seluruh kerajaan India, menguasai India dengan konsep itu Cakrawartin, yaitu adalah konsepnya Raja Sejagat. Apa Raja Sejagat itu? Ya, raja yang menguasai pulau-pulau kecil di sekitarnya. Konsep itu terbawa ke Nusantara, tetapi disempurnakan lagi dan digodok dengan matang, dikonsep lagi menjadi khas konsep Nusantara, yaitu Cakramartin. Cakrawartin itu apa? Cakrawartin itu adalah konsep Dewa Maharaja, yang sebelumnya Sanjaya hanya bergelar rakai yang menguasai wilayah kecil, menguasai mungkin beberapa desa. Kemudian setelah Cakrawala berdesa itu ada konsep namanya Dwipa Cakramartin yang menguasai raja-raja kecil di wilayah itu. Kemudian yang tertinggi adalah Cakrawala Cakrawartin. Itu adalah konsep Dewa Maharaja, yaitu dewa dianggap sebagai titisan, raja dianggap sebagai titisan dewa yang menguasai wilayah pulau-pulau kecil di sekitarnya dan membawai raja-raja kecil di sekitarnya. Kalau kita lihat di Borobudur, itu ada lambang seperti roda, atau orang biasanya menyebut cakra, yaitu konsepnya. Itu adalah konsep Dewa Maharaja yang diterapkan oleh Raja Sanjaya, yang kemudian diteruskan lagi pada era Kertanegara Singosari, yang begitu cepatnya untuk memperluas wilayahnya dengan ekspedisi Pamalayu, ekspedisi ke pulau-pulau lainnya, bahkan sampai Majapahit yang mampu menguasai wilayah hampir separuh wilayah Asia, Thailand, Vietnam, Malaysia, itu wilayah Majapahit. Itu yang diterapkan adalah konsep awal Raja Sanjaya ini sendiri. Nah, kemudian kalau kita membahas pusaka era Medang, kalau kita menangguh pusaka era Medang, tangguh itu mungkin hanya estimasi, tetapi pusaka itu ada ciri pasikutan, bentuk, ada jenis besi. Dan yang kedua, ada asal-usul pusaka ini ditemukan di mana. Dari situ baru kita bisa membaca, memperkirakan ini estimasi dibuat pada eranya mana. Jadi pasti banyak perbedaan tangguh di setiap kalangan perkerisan, itu pasti. Karena banyaknya literasi yang mungkin tidak sesuai. Sekarang dari beberapa literasi aja juga sudah pasti ada perbedaan. Sama-sama pakar, sama-sama kurator ABC, kadang-kadang dalam menangguh satu pusaka itu ada perbedaan, itu sudah biasa gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi, Sanjaya berhasil menguasai wilayah Medang yang sangat luas, karena dibuktikan pada era 803 itu Kamboja atau Khmer itu menyatakan
baru merdeka dari Jawa. Anda bisa bayangkan sebagaimana kuatnya dan besarnya wilayah Pulau Jawa pada abad 7-8 pada kala itu. Berarti kerajaan Medang ini sudah besar di Nusantara. Anda bisa bayangkan, Kamboja saja itu dijajah. Nah, jadi peradaban Nusantara Indonesia ini benar-benar tidak main-main dalam hal strategi maupun kemajuan, pembentukan candi, banyak candi. Orang zaman sekarang belum tentu bisa membuat candi seperti Borobudur. Ya, jadi kita sebagai bangsa Indonesia wajib kita gali-gali lagi sejarah, dan banyak juga sejarah yang diseleweng-selewengkan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Kalau sejarah ini hilang, bangsa kita nggak paham, buta tentang sejarah, akhirnya tidak tahu asal-usulnya. Padahal asal-usul kita di Nusantara adalah orang-orang yang sangat luar biasa hebat, mumpuni dalam segi teknologi maupun spiritual. Dibuktikan juga di pusaka. Seperti itu, saudaraku. Ya, langsung saja kita buka pusaka yang mau saya review, saudaraku, yang sempat kemarin saya unboxing. Ini pusakanya. Ini yang saya dapat dari Mas Aris Pranoto dari Grobogan. Warangkanya mungkin terlihat aneh dengan handle, paduan handle, kombinasi handle ini Bali, kayunya kayu areng hitam, berukir buto. Buto di tangan kirinya mau menarik sebuah pusaka, tangan kanannya ada di belakang rambut. Lawasan dengan mendak inten, permata ada permata rubinya warna merah, lawasan juga perak. Dan di warangka sini ada lambang Makoro, atau kalau kita lihat lebih detail sebenarnya ini adalah Kriti Murka. Kriti Murka itu simbol penjaga tempat-tempat suci pada kerajaan Jawa klasik. Kita lihat di candi-candi pasti ada Buto Makoro atau namanya Kriti Murka. Itu adalah lambang simbol sang penjaga. Kriti Murka di Candi Jawa Timur, di Singosari, dengan di candi yang ada di Borobudur itu berbeda. Dengan di Bali itu berbeda lagi. Di Jawa Timur Kriti Murkanya lebih garang, biasanya ada taringnya, matanya lebih besar melotot, ada rambut-rambut dengan paduan sulur gelung atau kembangan ukiran candi. Seperti ini kan, ini Kriti Murkanya ini rambutnya ini seperti kobaran api. Ini juga perak lama, perak lawas. Dari sandangannya aja kita sudah nilai seninya udah sangat tinggi, saudara. Nilai seninya. Kita buka isinya ya, saudara. Ini adalah pusaka era Medang. Kenapa kita sebut era Medang? Karena dari satu, pasikutan dan jenis besinya. Ini besi keris era Kabudan, saudaraku. Kabudan itu adalah era kerajaan Hindu Buddha di Nusantara. Dan ini ditemukan di situs Grobogan Purwodadi, Jawa Tengah. Ada salah satu situs yang masih sampai detik ini masih ditelusuri dan diteliti lebih lanjut oleh Badan Arkeologi. Kalau saya sempat browsing, memang ada di situ pernah ditemukan mas-mas kuno, batu-batu candi. Bahkan kalau dari cerita mulut ke mulut, folklore dari masyarakat situ, disitulah disitulah tempat salah satu wilayah kekuasaannya Kerajaan Medang era Sanjaya. Dan banyak cerita-cerita di situ yang mitos, mungkin ya dikatakan mitos dari masyarakat, tapi turun-temurun. Nah, kelemahan bangsa Indonesia ini tidak ada yang menulis. Bahkan penelitian-penelitian ini yang melakukan ini kebanyakan dari orang luar negeri. Kalau kita lihat cari sumber-sumber literaturnya itu kebanyakan orang-orang luar negeri.
Tetapi kita orang Nusantara Indonesia sendiri paling tidak punya sumber primer, yaitu yang berbentuk prasasti. Seperti prasasti Mantiasih tahun 907 Masehi, prasasti Gunung Wukir, prasasti Canggal. Ya, itu menerangkan begitu besar kekuatan Raja Sanjaya itu sendiri. Dan yang tadi saya utarakan, yang membawa kedamaian untuk jagat Nusantara. Jadi konsep itu memang benar-benar diterapkan sama beliau, dan beliau adalah raja yang terkenal sangat luar biasa di Kerajaan Medang. Jadi pusaka ini ditemukan tadi di Grobogan. Kalau kita lihat dapurnya Luk 11, Luk 13, Luk 13 dengan di sini ada sogokan 1, lambe gajah 1, kembang kacang, gereneng. Ternyata dapurnya adalah dapur Kantar Luk 13, salah satu dapur yang sangat cukup langka. Kalau Anda mencari dapur Sengkelat Luk 13, Parung Sari Luk 13, itu banyak. Di Tangguh-Tangguh Mataram, Mojopahit itu sangat banyak, karena itu adalah putran. Sedangkan kalau Anda cari di keris Kabudan dapur Luk 13, itu sepertinya sudah sangat langka. Maka dari itu kenapa harganya keris-keris era Kabudan itu sangat tinggi, meskipun kondisinya gerimpis. Tapi aura dan power itu tidak bisa dibohongi. Aura wingitnya, karakter besinya ini memberikan rasa tersendiri bagi yang pecinta keris temuan ataupun keris Kabudan. Seperti itu saudaraku. Dapur Kantar kalau kita baca filosofinya apa? Dipercaya dapur Kantar Luk 13 itu disebut pusaka pengageng atau pengayom. Makanya ini condong lelenya sangat condong. Kalau Surya kan agak tegak. Apa namanya? Ada condong lelenya ini benar-benar sungkem katanya orang Jawa. Padahal era Medang sudah ada keris yang condong lelenya itu miring. Jadi tidak semua keris, kecuali dapur Betok ya. Betok, orang nyebut Betok Hindu biasanya tegak lurus. Tapi kalau kerisnya tidak selalu semuanya tegak lurus. Banyak keris, contohnya keris-keris Sriwijaya yang saya sering dapat, sudah ada condong lele Surya, sudah ada condong lele yang seperti ini, agak benar-benar condong. Ini kan menggambarkan sang pengayom, benar-benar mengayomi. Ya benar, kalau filosofinya dapur Kantar, setelah saya cari-cari literasinya dan sharing-sharing ke beberapa pakar, itu biasanya tuahnya filosofinya untuk pengageng. Pengageng itu pengayom. Dapurnya, pusakanya Kabudan. Jadi meskipun dalam bentuk keris ini sudah layak dan bisa dijadikan untuk tindih. Kalau Luk 13 itu sendiri secara filosofi yang kita ketahui adalah kewibawaan, menambah kewibawaan sang pemilik. Dan kalau kita lihat di sini sudah ada pamor yang sangat cukup sederhana, seperti meteor yang cuma ditaruh, yang mungkin bisa dikategorikan masuk waswuta. Kalau berdaringan kebak bukan, karena di sini sudah ada aus juga. Kalau berdaringan kebak itu biasanya ada seperti wengkonnya, berdaringan tempat, tapi ini waswuta. Ya saudaraku ya, pusakanya besar, condong lelenya seperti ini. Kenapa tidak saya kategorikan Sriwijaya atau Singosari? Pasikutannya nggak masuk. Kalau Sriwijaya biasanya di kembang kacang ini ada jenggot, dan gerenengnya tidak seperti ini. Kalau saya kategorikan Singosari, condong lele seperti ini sangat ekstrim dan sangat jarang di Tangguh Singosari. Makanya ini sebagian pakar menyebutkan ini eranya era Medang. Vaksinnya kotak, gonjonya buntut urang seperti keris PB, bukan ngunceng mati seperti keris Mojopahit atau Senopaten. Nah itu ciri-ciri di Singosari maupun Sriwijaya, bahwa gonjonya ini pasti lebar, disebut buntut urang. Maka dari itu ya mendapat kesimpulan ini diestimasikan Tangguhnya adalah keris era Medang di Grobogan. Kalau kita lihat korusi besinya ya ini antara abad-abad 9, abad 8 sampai 9. Kalau kita
bisa mengatakan ini karena dari pengalaman. Kalau Anda tidak pernah megang keris temuan, tidak pernah megang keris petok Sriwijaya Singosari, sulit mau ngeklaim itu. Cuma semua itu ilmu titen yang dititeni, dicermati, diamati, dan diingat gitu loh. Kalau ilmu Jawa itu ada ilmu titen namanya, seperti itu. Jadi udah ketahuan. Kadang orang yang memang udah ahli keris lihat sekilas, oh ini keris era ini, ciri-cirinya ini. Karena udah terlalu sering memegang keris. Kalau orang yang tidak pernah megang keris, tidak pernah datang ke pameran keris, ya ngopinya kurang jauh, kadang-kadang ngawur seperti itu. Jadi auranya memang ini, aura kewibawaannya besar pusaka ini. Dan ini saya terima kasih banyak, ada salah satu saudara saya yang sudah memahami pusaka ini, dan ini saya diizinkan untuk mereviewnya. Jadi ini ada 2 pusaka di sini yang saya diizinkan untuk mereviewnya dulu. Ini keduanya sudah dimahari oleh saudara saya yang ada di Jakarta. Terima kasih untuk saudara saya yang ada di Jakarta. Semoga edukasi ini membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Ya. Keris medang. Jadi terus Anda lihat lagi gonjonya ini sama paksi sangat maju ke depan. Kalau Singosari biasanya agak mundur di tengah ini loh. Ya, nanti akan saya buka. Anda kalau tidak detail, jadi posisi ini gonjo, ini paksi. Paksinya ini sangat maju mendekati gandik. Paksi ini posisinya mendekati gandik. Kalau keris-keris yang umum, paksi ini di tengah di sini. Ya saudaraku ya, ini mendekati gandik. Jadi maju ke depan itu juga tanda pusaka ini era sebelum Mojopahit. Kalau paksi ini ada di tengah, ini juga salah satu tanda juga, itu tanda Tanggumana. Paksi ini ada agak ke belakang, biasanya Kulonan. Kalau paksi udah sangat ke depan seperti ini udah di atas Mojo. Biasanya Sriwijaya juga ada yang seperti ini. Nah, Sriwijaya itu eranya kan hampir satu era dengan medang. Ketika di sana ada isu namanya Wangsa Sailendra yang menganut ajaran Buddha Mahayana. Di Jawa ada Mataram Hindu yang menganut Hindu Siwa, yaitu Raja Sanjaya. Banyak perbedaan pendapat di sana. Ada yang mengatakan Sanjaya itu nggak ada, Sanjaya itu wangsanya Sailendra, pendapat A. Pendapat B ada yang mengatakan Sailendra itu juga anak buahnya Sanjaya, yang ada cuma Sanjaya Wangsa Sanjaya. Ada yang juga mengatakan, oh Sanjaya itu adalah menantunya Raja Sunda. Tapi kita lihat sumbernya, dari kitab apa itu? Kan banyak yang mengklaim Sanjaya itu menantunya Raja Sunda. Menurut kitab Cerita Parayangan. Nah, Cerita Parayangan sama Wangsakerta itu ditulis abad berapa? Jadi naskah Cerita Parayangan itu ditulis abad 16, sangat jauh dari Kerajaan Medang. Lebih baik kita mengambil sumber primernya, yaitu prasasti yang ada Sengkala Candra Sengkalanya. Apa Candra Sengkala itu? Tahun pembuatan prasasti ada. Prasasti Mantiase 907 Masehi. Prasasti Gunung Wukir 732, ada tahunnya di situ. Jadi kita melihat dari prasasti primer, prasasti yang real, yang ada, bukan sejarah-sejarah yang baru ditulis beberapa abad kemudian. Itu pasti banyak yang tidak tepat, seperti itu saudaraku. Dan itu banyak, ini baru kita bahas Medang, belum kita bahas Majapahit, Mataram. Makanya Anda harus belajar terus, cari literasinya setepat-tepatnya. Nanti baru ketika terbuka semua, kita posisi netral, baru kita tahu, oh ini tidak sama dengan ini tidak sama. Sama juga dengan pusaka. Anda menangguh pusaka itu ya harus belajar dulu, karena tiap orang kadang punya pendapat sendiri-sendiri. Makanya pusaka ini intinya soal rasa. Kalau sudah pusaka kabudan seperti ini, udah nggak bisa dibohongi, rasanya itu di sini langsung langsung getar hati saya. Era-era tua berbeda
Jadi kualitas empu, tirakatnya empu pada era Singosari, Mojopahit dibandingkan era Mataram nom-noman jauh beda. Bukan saya karena fanatik pusaka-pusaka era sepuh, tapi sudah sangat jauh berbeda. Dari soal rasa sudah tidak bisa dibohongi. Mungkin dari soal garap, oke lah, boleh lah, lebih bagus era nom-noman karena semakin canggih. Tapi soal rasa nggak bisa. Ibarat Anda melihat rumah istana megah buatan tahun 2023 dengan Anda melihat Borobudur buatan tahun sekian abad 8 abad 9, mungkin keindahannya bisa lebih indah bangunannya istana megah buatan tahun 2023 tahun ini. Tapi soal rasa itu ndak bisa mengalahkan rasanya ketika kita melihat Candi Borobudur dengan begitu reliefnya, detail. Di situ ada efek wingit, ada efek ya macam-macam, itu rasa. Dan di situ ukiran-ukiran patungnya seperti hidup, seperti ada nyawanya. Itulah bedanya buatan orang zaman dulu dengan zaman sekarang. Karena orang zaman dulu pembuatannya itu benar-benar dengan tirakat yang luar biasa, tidak asal-asalan. Kemudian yang ketiga, ini bedok yang saya dapat. Jadi bisa dibedakan, yang tadi itu adalah temuan darat, saudara. Sedangkan ini temuan sungai. Bedok yang sangat besar, luar biasa. Wah, materialnya sangat utuh sekali. Menurut saya ini masih sangat utuh, yaitu bedanya temuan darat dan temuan sungai di materialnya. Kalau temuan darat pasti kebanyakan hancur, tapi juga ada temuan darat yang utuh. Pernah teman-teman juga ada pengalaman menemukan sebuah pusaka temuan darat. Meskipun korusi karatnya itu tebal, tetapi ternyata utuh. Karena apa? Ketemunya itu ada di dalam kotak dari perunggu. Warangkanya masih utuh, cuma kondisinya karat tebal. Jadi temuan digali di darat digali sekitar 2 meter. Teman-teman menemukan ada patung perunggu, ada mas-masan perhiasan kuno, dan ada kotak peti perunggu dari perunggu, dan di situ ada pusakanya. Sayangnya saya telat untuk memahami itu. Sangat utuh seperti baru, tapi tetap sepuh, nggak bisa. Tempat lipatnya apanya tetap kelihatan. Nah, betok ini pun kita perkirakan era Medang. Kenapa era Medang? Bentuknya Anda lihat nyigar jantung lebar, dan bentuknya masih sangat primitif. Nggak sama dengan bentuk-bentuk betok era Kediri yang sudah bagus. Ada juga betok Singosari yang sudah sangat istimewa, garapnya ada keruwingannya, kadang geger sapinya sangat indah. Ini kan seperti apa ya, kalau saya katakan sangat sederhana lah. Dan karakter materialnya, serat tempanya ini seperti berpasir, pulen besinya, biru kehijauan. Ya, uniknya bedok ini sangat jumbo, saudaraku, besar. Ini lebih 25 cm ini ukurannya. Jadi benar-benar pusaka pendek. Tapi beda material. Ini temuan sungai. Ini temuan dari Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo. Makanya kita klaim ini Medang. Kalau kita bilang Singosari udah bagus, bentuknya tidak seperti ini. Sudah bagus, jauh lebih bagus. Ini masih sangat sederhana. Nah, kemudian dipercaya pusaka tindih untuk meredam aura negatif, tuahnya perlindungan tolak bala, dan mengendalikan atau mengayomi pusaka-pusaka yang lainnya, koleksi yang lainnya, ditangguh-tangguh yang lebih mudah. Kalau kita bahas pusaka temuan, coba Anda cek browsing di YouTube, di Google, ada temuan tahun 1870 berapa itu ya, atau kalau tidak salah 1870 sekian atau 1970 sekian, nanti saya cantumkan. Seperti biasa di akhir video saya cantumkan beberapa literasi untuk sumber-sumber kita berbicara dan kita sharing-sharing. Ada keris temuan di Stupa Candi Borobudur. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Yang kita kenal dulu di Facebook, keris Putut Sajen Mojopahit. Orang pasti kenalnya Putut Sajen. Seperti ada orang, gambar orang,
Di sininya lurus gini, ada yang luk gini juga. Ini sempat dibahas kok sama beberapa perkerisan di youtuber perkerisan ataupun di sosial media, bahwa ini kesimpulannya ini bukan keris Mojopahit, ini jauh lebih tua dari Mojopahit, karena yang ditemukan di Borobudur seperti ini, putut sajen dengan dapur lurus. Dan banyak juga ditemukan di tinggalan-tinggalan orang desa seperti ini. Ada yang menyebutnya, oh itu cuma keris pelengkap sajen untuk persembahan. Tapi setelah ditelisik lebih jauh sama teman-teman perkerisan, kok ini rasanya ini adalah sebuah prototipe sebelum keris ada. Dan eranya bukan Mojopahit tapi jauh sebelumnya. Ada yang mengatakan ini era Purwocarito atau era Medang. Karena yang masuk di museum dan jadi catatan di situ pada tahun itu, temuan di stupa Candi Borobudur kerisnya seperti ini. Dan kalau kita lihat besinya tidak pakai selorok, belum ada selorok, ini cuma satu besi, cuma tetap tempa lipatnya ada, tetap sudah ada meteorit di sini. Cuma seloroknya, tapi saya pernah menemui yang ada selorok, pernah. Ini belum ada selorok. Yang ditemui di Borobudur itu pun seperti ini, tipis, sepertinya tidak ada seloroknya. Nah, itu kita tidak tahu juga. Ini masih digodok, dibahas sama teman-teman perkerisan senior-senior untuk penentuan pusaka seperti ini pusaka apa. Yang kita kenal selama ini mungkin putut sajen ya. Karena di catatan-catatan babat Mojopahit, babat Singosari itu nggak ada. Jadi dapur ini mungkin Anda pakemnya cuma lihat Serat Centini, mungkin cuma lihat dari pakemnya Keraton Jogja, Solo. Kalau pakemnya Mojopahit kan belum ada. Nah, ini perlu kita pelajari lebih lanjut. Kita gali informasi dari cerita turun-temurun, utamanya di Jawa Timur ini. Seperti itu saudaraku ya. Nah, ini juga ada, ini tinggalan orang desa. Lu sudah ada pamor di sini, seperti pamor ini bawang sebungkul di sini. Agak panjang. Lu ini ada gambar orangnya. Ini banyak ditemui, bukan cuma ditemukan di Candi Borobudur, di desa-desa saya sering menemui dari dulu ketika saya hunting ke desa-desa. Jadi di dunia perkerisan ini banyak literasinya. Anda yang penting Anda itu belajar dan belilah pusaka itu, memahari pusaka itu dengan rasa. Jangan katanya si A, B, C, D, E. Suatu saat Anda akan menyesal kalau Anda tidak belajar. Akhirnya Anda ketergantungan dan Anda pun akan dibohongi oleh orang kepercayaan Anda itu sendiri. Karena tidak bisa, pusaka ini tetap memilih tuannya kok. Anda kalau ngomong cuma soal rasa, keris baru pun diisi di asma dengan dia tetap ada rasanya. Tapi seharusnya Anda juga mempelajari secara objektif terhadap pusaka, materialnya dilihat. Dan seperti ini yang saya kemarin sempat bilang, ini bukan pusaka, meskipun temuan karakternya serat tempa, ada meteor, ini seperti perkakas ya, mungkin dulu buat ngukir seperti pisau ukir. Kalau orang-orang biasanya punya tatal candi dalam pembentukan candi, makanya banyak ditemukan seperti ini, bisa buat ngukir, buat pisau, ada yang modelnya pisau, ada yang seperti ini tatal candi biasanya seperti ini. Oke, setelah kita membahas kerajaan Medang, kita langsung loncat ke Mojopahit ya saudaraku ya. Ya mungkin sebelum Mojopahit kita tahu Kertanegara sebagai Raja Singosari yang sangat luar biasa, membuktikan konsep dari Raja Sanjaya itu sendiri. Dia menguasai beberapa pulau-pulau kecil di sekitar Singosari dengan bukti ekspansinya yang sangat luar biasa, mengirimkan ekspansi ke Sriwijaya, ekspansi ke pulau-pulau yang lain, yang sampai diterapkan, dijalankan lagi konsep itu di Kerajaan Majapahit. Dan itu terbukti Sang Patih Gajah Mada bisa meluaskan wilayah Mojopahit atau Nuswantara Wilwatikta sebegitu luas, hampir setengah wilayah Asia dikuasainya. Dan di situ banyak empu-empu yang sangat mumpuni. Mungkin yang paling tersohor adalah Empu Supo Mandrangi, yang pada waktu itu diberikan tugas oleh raja
carikan keris saya yang hilang, keris Mojopahit yang hilang. Ini pernah saya bahas, yaitu keris Jalak Sumelang Gandring. Yang dipercaya keris itu adalah buatan leluhurnya, yaitu buatan dari kerajaan Singosari, bukan keris Sengkelat. Kalau keris Sengkelat ngapain? Wong Mpu Supo masih ada, belum mati. Kalau keris Sengkelat hilang, buat lagi, kenapa? Tapi Mpu Supo, sepandai Mpu Supo tidak mampu buat keris Jalak Sumelang Gandring seperti leluhurnya Mojopahit, yaitu kerajaan Singosari, tidak mampu. Nah, itulah suatu tanda bukti bahwa perbedaan buatan pusaka era Singosari, era Medang dengan era Mojopahit saja sudah tidak sama dalam segi rasa, hal rasa maupun material. Sampai Raja Mojopahit itu menyuruh, pokoknya tidak tahu, saya carikan keris Jalak Sumelang Gandring, harus kembali ke Mojopahit. Akhirnya Mpu Supo sampai ke wilayah timur, sampai ke Belambangan, dan berhasil, singkat cerita, berhasil membawa pulang ke Mojopahit Jalak Sumelang Gandring, dikasihkan raja. Mpu Supo diberi tanah perdikan, tanah bebas pajak di daerah Sedayu, dan jadilah di sana beliau menjadi Pangeran Sedayu, membuat pusaka dengan wasuan air sendang. Yang dulunya Mpu Supo di Tuban, ini wasuannya dengan air laut pesisir. Di Madura, dia sempat pergi ke Madura, Mpu Supo buat tempaannya dengan air laut. Makanya kerisnya itu gerasak, besinya kasar. Jangan dianggap keris gerasak kasar itu keris jelek. Ingat sejarah, Anda buka lagi sejarah. Siapa empu-empu yang luar biasa di Mojopahit itu dari mana? Dari Belambangan. Dan itu semuanya empu pesisir kebanyakan. Bahkan Singosari pun besinya coba Anda lihat. Nah, jadi ketika Mpu Supo itu sudah diberada Sedayu sampai era Mojopahit akhir, bergelar Pangeran Sendang Sedayu, itu membuat pusaka besinya bukan pesisir, wasuannya air sendang. Jadi besinya nggak gerasak-gerasak, besinya pulen, kehijauan, padat, tantingannya sangat ringan. Itu yang menjadi buruan para kolektor sekarang, karena apa? Diyakini itu adalah buatan Mpu Supo. Kadang ada yang nyebut besinya itu keleng tapi ada pasir emasnya, ada pasir peraknya, namanya besi hurap, terkenal ampuh karena buatan Mpu Supo. Dan itu memang langka karena tidak lama Mpu Supo di situ berkarya. Mungkin sudah turunan-turunannya berikutnya, generasi berikutnya, tapi yang pembuatannya sudah tidak seampuh tinakatnya Mpu Supo. Oke, kita buka. Ini pusaka yang baru kemarin malam saya dapat dan sudah termahar juga oleh saudara saya. Terima kasih, saya diizinkan untuk mereview. Kalau kita lihat warangkanya biasa, karena dari desa saya hunting, ya. Tapi kita lihat isinya. Inilah yang kita sebut keris Nagaraja, tangguhnya Mojopahit akhir, era-era Mpu Supo, Sendang Sedayu. Mungkin kalau Anda lihat begini nggak tahu karakter besinya, jangan khawatir, seperti biasa di belakang ujung video ada video detailnya. Dapurnya Luk 13 Nagaraja. Kenapa saya katakan Nagaraja? Karena buntutnya ada, badannya ini sampai ke atas membentuk ekor, bukan naga siluman, dan di kepalanya ada seperti kuluk mahkota, dan bentuk nagonya naga Mojopahit seperti ini, kecil kepalanya, ciri khasnya. Pamornya keleng, besinya keleng, urap, kehijauan, dengan selorok yang sangat jelas. Di kiri kanannya warna hijau, di tengahnya atennya tetap hitam. Besinya sangat pulen, tantingannya ringan, padat tempahannya. Ini salah satu pusaka yang cukup istimewa dan langka, saudara. Saya mengatakan boleh Anda berpendapat lain, tapi kalau saya sulit Anda cari pusaka dengan pamor keleng yang ada hijaunya seperti ini. Ini sudah masuk kategori Sedayu, era Mojopahit akhir kalau menurut saya, karena
Dari pasikutannya di sini sudah ada greneng, sudah mulai sempurna. Dan yang unik di sini ada pamor, di bawahnya nogo ini di sini ada pamornya. Kenapa kok cuma di sini ada pamor, lainnya keleng? Ini pasti empu ada maksud tersendiri. Setelah kita detailkan, kita lihat-lihat, pamornya ini membentuk junjung derajat, lincip, pas di sini, membentuk pola pamor junjung derajat. Tapi diletakkan di bawahnya mulut naga. Apa maksud empu? Kalau kita galih, kita ya boleh bahas, berarti pusaka ini memang untuk pemimpin, menaikkan derajat orang yang memilikinya. Sedangkan pamor keleng melambangkan kemurnian jiwa, kemurnian daya spiritual empu yang mampu memurnikan besi hingga sampai sedemikian rupa. Tempaannya pasti mungkin ribuan kali bahkan jutaan, dengan tempaan yang sangat padat membuat efek kesan besi yang terlihat pulen, sangat pulen. Ini pasti tempaannya sangat matang, dan wasuannya bukan wasuan air laut, tapi wasuan sendang atau air tawar biasa. Karena ketika wasuan air laut tidak mungkin membuat besi sematerial dengan sepulen ini. Itu logikanya. Dan kalau dari segi garap, pasikutan ini masih masuk mojo, tapi sudah mulai sempurna. Mungkin antara mojo air atau Senopaten Mataram Senopaten awal. Tapi kalau saya pribadi ini masih masuk mojo akhir dengan garap yang sudah cukup sempurna. Dan ini kemarin saya baru dapat, saya buat status langsung dimahari oleh saudara saya, dan saya terima kasih saudara saya yang ada di Jakarta juga. Boleh saya review pusakanya untuk edukasi. Anda cari pusaka seperti ini udah sulit, carilah di online di mana sulit. Kayaknya 1001. Karena apa? Ini keleng, di sini ada pamor junjung derajat. Cari sudah duanya. Kalau memang bukan pulung rezeki, kayaknya kok sulit. Yang persis ini ada tanda junjung derajat pamor di bawahnya mulutnya. Ya. Dengan kualitas besi yang seperti ini, auranya sangat wingit. Luknya luk 13 Nogorojo. Ini adalah lambang simbol pusaka untuk pemimpin. Jadi harapan doa sang empu yang pertama dengan pamor keleng itu pasti tolak balak perlindungan. Dan ada tuah yang dirahasiakan, disembunyikan sang empu pada pusaka ini. Entah apa, yang terlihat di sini cuma junjung derajat, yang pamor di depannya aja. Ini pasti tuahnya udah junjung derajat, perlindungan tolak balak pasti. Tapi tuah yang lain kita perlu tayuh dan telisik lebih dalam lagi. Luar biasa pusaka ini saudaraku, besinya sangat istimewa. Anda kalau ngomong ini keris baru, carikan saya, carikan 5 biji pun besi yang seperti ini, dan di sininya ada junjung derajatnya. Jadi Anda itu mengeklaim harus melihat secara objektif dulu materialnya, kemudian baru Anda pakai rosok. Istimewa ini pusaka ini. Gonjonya ngunceng mati, ciri khas Mojopahit. Dan Anda amati lagi, paksinya juga tidak terlalu tidak tertengah, tapi kan agak maju ke depan ke ganti. Kalau Mataram paksinya biasanya udah di tengah, posisi paksi ini di tengah. Ada yang agak ke belakang, ini agak maju juga. Yaitu salah satu ciri pasikutan pusaka Mojopahit, ya saudaraku ya. Jadi tuah Nogorojo itu adalah perlindungan, kewibawaan, dan pulung kepemimpinan. Ya, saya bersyukur ini bisa dimahari oleh saudara saya yang di Jakarta. Semoga pusaka ini membawa manfaat, karena beliau juga memimpin banyak orang di Jakarta. Jadi memang sudah sepantasnya ini dimahari oleh beliau. Terima kasih, dan ini bisa membuat edukasi untuk kita semua. Nogorojo Sedayu Mojopahit akhir, pamor keleng mengawak wojo, besinya hitam kehijauan. Ya, selama beberapa menit ini saya berbicara, udah tidak terasa sudah sangat
capek ya, karena pusaka-pusaka yang saya bahas di sini adalah pusaka yang tuahnya itu masih aktif semua. Dan meskipun saya dapat dari desa, kadang tuanya nggak ada, tapi nyampe di rumah saya pun memberikan suguh sajen untuk menghormati para empu dan leluhur yang sudah membuat pusaka di Nusantara ini. Jadi pusaka ini akan lebih bermakna, lebih beraji. Powernya itu kembali lagi ketika kita menghargai, merawat dengan baik, merawat dengan meramut itu beda. Merawat itu hanya sekedar dibersihkan, tapi kalau meramut itu dengan rasa. Jadi beda pusaka yang dirawat dengan rasa, dengan kita sepenuh hati, ikhlas ya, dan kita menghargai karya mbah-mbah kita. Minimal kita mendoakan empu-empu yang sudah berkarya di Nusantara ini. Tiap malam Jumat saya pasti doakan semua empu dari era Kabudan, Singosari, Sriwijaya, Mojopahit, Tuban, Mataram, sampai empu Kamardikan yang membuatkan pusaka saya Kamardikan. Karena apa? Itu adalah imbal balik kita sebagai penerus. Hendaklah kita melihat pengalaman-pengalaman dari leluhur kita, agar kita ke depan bergerak melangkah tidak salah arah. Itu pentingnya sejarah dan pusaka, dan filosofi yang ada di pusaka ini sangat cukup tinggi, juga menunjang power spiritual kita untuk hidup di dunia ini. Wah, pusaka ini saya sangat senang sekali, sangat luar biasa pusaka ini. Kadang-kadang malam pun ini saya lihat karakternya yang seperti ini. Wah, udah sulit. Ya wajar teman-teman perkerisan membuka mahar pusaka-pusaka seperti ini pasti di atas 30 juta. Karena satu kelangkaan, dan kedua masalah rasa tidak bisa dibohongi. Wah, sudah menggetarkan jiwa saya gitu. Ya mungkin ini yang bisa saya bahas saudaraku, semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan, manfaat. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf, kalau ada yang salah jangan dipakai kata-kata saya. Kalau saya benar, Anda silakan pakai. Kalau saya ada yang menurut Anda salah ataupun tidak benar, jangan dipakai, tidak jadi masalah. Karena di sini saya hanya ingin mengedukasi dan menambah wawasan untuk semua saudaraku di Nusantara agar lebih mencintai budaya, mencintai pusaka ini. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi? Kita jaga, kita lestarikan. Saya hunting ke sana sini di desa-desa agar apa? Pusaka ini terawat di orang yang tepat, yang benar-benar mau merawat, meramut. Bukan pusaka ditaruh, digeletakkan, sekedar ditaruh di dalam lemari, tidak dirawat sampai berkarat. Itu saya nangis hati saya kalau melihat pusaka yang tidak terawat itu, apalagi ditaruh di bawah. Padahal mbah-mbah kita dulu membuat pusaka ini dengan doa, usaha dan perjuangan dan harapan yang tinggi untuk generasi penerusnya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak saudaraku. Oh ya, mungkin yang detail dua pusaka ini, karena yang dua pusaka ini tadi siang saya belum ngambil gambarnya sama pusaka yang temuan ini, tapi saya akan ambil gambarnya bentar lagi malam ini. Kalau yang siang tadi saya memang sebenarnya mau nge-review dua pusaka ini cuma, tapi kok saya rasa kurang, akhirnya saya review juga yang lainnya. Mungkin saya detailkan gambar video rekaman malam pusaka yang lain, karena awalnya cuma mau dua pusaka ini yang mau saya review, tapi berubah pikiran mau saya review yang lainnya. Terima kasih saudaraku, terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Rahayu, rahayu, salam budaya.